Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu, dimanapun teman-teman berada. Nah, hari ini merupakan pertemuan ke-12 kita, dan kita akan membahas chapter baru, yaitu chapter 18 di bukunya teman-teman. Kita akan membahas tentang spoilage, reward, and scrap. Nah, teman-teman, di video ini saya akan bahas sedikit teorinya, dan nanti kita akan bahas satu problem ya, teman-teman. Problem satunya yaitu problem 6, nanti kita akan bahas di video yang terpisah. Oke, teman-teman, yuk kita mulai. Oke, teman-teman, seperti judulnya, kita akan kita akan kenalan dulu dengan spoilage, reward, dan juga scrap ya, teman-teman ya. Nah, kita mulai ya. Kita kenalan dulu dengan spoilage. Spoilage itu adalah unit produksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibuang atau dijual dengan harga yang lebih murah. Nah, kata kuncinya itu teman-teman ada di yang dibuang atau dijual. Jadi, sebenarnya untuk spoilage dan reward itu adalah sama-sama barang yang tidak sesuai spesifikasi, ibaratnya barangnya cacat ya. Tapi spoilage ini ketika dia cacat, dia dibuang atau dia dijual dengan harga lebih murah. Misal, teman-teman itu punya apa ya? Penjahit ya, teman-teman punya penjahit. Nah, penjahit itu misalnya jahit jeans atau jahit jaket gitu ya, teman-teman. Nah, pasti ada dong yang jaketnya yang mungkin wah, ini ada yang robek sedikit. Nah, bisa nggak dijual? Bisa. Mungkin ada orang yang mau beli. Tapi misalnya jaketnya normalnya teman-teman jual 50.000 ya karena ada robek sedikit ya teman-teman jual 40.000 gitu ya. Kalau bahkan nggak ada yang mau ya udah teman-teman buang jaketnya yang robek. Nah, itu namanya spoilage. Kalau reward itu adalah unit produksi yang juga tidak sesuai dengan spesifikasi tapi kita perbaiki dan dijual sebagai finished good. Nah, bedanya kalau spoilage tadi kita tidak perbaiki teman-teman. Jadi kalau dia robek ya udah kita biarin dia robek ya. Nah, tapi kalau reward itu kita perbaiki teman-teman. Nah, kita bisa jual seperti sedia kala. Nah, biasanya reward itu kayak handphone ya teman-teman. Kalau nggak salah kita bisa lihat handphone itu apakah kasih reward atau enggak di kode ya. Nah, saya juga nggak terlalu paham itu masalah yang seperti itu, tapi saya pernah dengar bahwa kita bisa lihat kodenya, oh ternyata kodenya sekian. Nah, ini handphonenya rework nih. Nah, rework itu artinya dia cacat, tidak sesuai spesifikasi, tapi dia produksi lagi, dia ulangi. Nah, sehingga dia bisa dijual seharga dengan finish good. Nah, kalau scrap itu merupakan residual material, jadi dia benar-benar sisanya. Nah, misalnya kita tadi produksi jeans ya. Nah, jeans gitu kan kita potongin nih kain-kainnya jadi jeans atau jaket. Ada sisa kain-kainnya. Nah, kalau kain-kainnya teman-teman jual ya potongan-potongan itu, nah itu namanya scrap, residual material gitu, teman-teman. Oke teman-teman, nah selanjutnya kita punya dua tipe dari spoilage ya. Yang pertama itu adalah normal dan yang kedua itu abnormal. Nah normal teman-teman, normal itu artinya dia melekat dalam proses produksi atau bahasanya inherent ya teman-teman ya. Artinya ini ya normal-normal aja sih kejadian gitu ya. Misalnya kayak uh, ya karena mungkin mesinnya ya, karena kita tahu ya kalau mesin bisa aja ada kerusakan gitu. Nah, itu normal teman-teman. Itu pasti akan melekat pada setiap proses produksi. Kalau abnormal spoilage itu biasanya tidak melekat dalam proses produksi. Misalnya aja kelalaian para pekerjanya. Nah, sebenarnya itu adalah abnormal spoilage. Nah, normal spoilage nanti kita akan kenal dua hal. Yang pertama, attributable to a specific job dan common to all jobs. Kalau attributable to specific job, seperti namanya, berarti ini dikarenakan satu job yang spesifik. Kalau common, berarti untuk keseluruhan job ya, teman-teman. Nah, setelah kita kenalan dengan spoilage, scrap, dan reward, kita akan kenalan juga dengan jurnal-jurnalnya, teman-teman ya. Nah, tadi kita tahu bahwa normal spoilage itu ada dua, ada attributable dan common to all jobs. Sedangkan untuk abnormal ya, kita punya abnormal spoilage juga ya, teman-teman ya. Nah, untuk jurnal, untuk normal spoilage attributable to specific job, kita debitkan material control, kreditkan WIP control. Untuk common to all job, debitnya itu material control, debit lagi manufacturing overhead control, dan kreditnya WIP control. Untuk abnormal spoilage, itu debitnya material control, debit lagi loss from abnormal spoilage, dan kreditnya work in process control.
Untuk abnormal spoilage dan normal spoilage common to all jobs, debitnya itu hanya beda di kalau normal common to all jobs itu berarti debitnya itu manufacturing overhead, kalau yang attributable itu loss from abnormal spoilage, teman-teman. Spoilage artinya kita tidak kerjakan ya, artinya ini benar-benar ya udah kita sisakan dia seperti itu karena kita tidak kerjakan lagi, teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas tentang yang kalau kita kerjakan itu seperti apa. Nah, teman-teman, tadi kan kita bahas bahwa jurnal-jurnal itu kita gunakan kalau barangnya itu kita tidak apa-apakan, ya jadi spoilage. Nah, tapi kalau barangnya kita buat lagi, teman-teman, ya kita rework, maka jurnalnya akan jadi beda. Nah, untuk normal rework, attributable to specific job, kita debitkan work in process control, credit materials control, credit wages payable control, dan credit manufacturing overhead allocated. Kalau untuk normal reward common to all jobs, kita debitin manufacturing overhead dengan kreditnya sama ya. Material control, wages payable, dan manufacturing overhead allocated. Jadi bedanya hanya di debit. Ya, tiga-tiganya juga gitu teman-teman ya. Untuk abnormal reward itu kita debitkan loss from abnormal reward, kreditnya materials control, wages payable control, dan manufacturing overhead allocated. Ketiga hal ini hanya berbeda di bagian debit ya, jadi ingat aja bagian debitnya. Kalau attributable to specific job itu WIP, kalau common to all job itu MOH, kalau abnormal itu loss from abnormal reward. Lalu Ci, gimana nih kita mau jurnal buat scrap? Nah, jurnal buat scrap ya itu ada dua pengakuan. Yang pertama itu time of its sales atau time of its production. Di bagian kiri teman-teman itu adalah bagaimana kita melakukan penjurnalan pada saat time of its sale. Kalau yang sebelah kanan itu time of its production. Yang kiri sale, yang kanan production. Nah, scrap itu ada attributable to specific job sama common to all job ya. Kalau attributable to specific job, ketika dia return to storeroom atau kita balikin ke gudang, maka kita nggak jurnal. Tapi pada saat kita melakukan penjualan scrap, itu kita jurnal. Debit, cash atau accounts receivable, dan si kreditnya adalah work in process control. Sedangkan untuk scrap common to all job, ya bagian time of its sales, itu kita pada saat scrapnya return to storeroom, itu no entry. Pada saat kita penjualan itu debitnya cash or accounts receivable dan kreditnya manufacturing overhead control. Nah, pada saat time of its production, ya pada saat scrap attributable to specific job, itu ketika dia return to storeroom, kita jurnal debitnya material control, kreditnya work in process control. Untuk penjualan scrap, kita jurnal, yaitu debitnya adalah cash or accounts receivable dan kreditnya materials control. Untuk scrap common to all jobs, ya ketika scrapnya return to storeroom, itu debitnya adalah materials control dan kreditnya adalah manufacturing overhead control. Pada saat kita melakukan penjualan, debitnya adalah cash or accounts receivable dan kreditnya materials control. Gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi itu adalah ketika kita recognizing scrap ya. Jadi ada dua ya teman-teman ya pada saat time of its sales dan time of its production. Oke teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya teman-teman boleh ambil modulnya. Kita akan bahas jurnal-jurnal tadi di problem 8 ya. Di halaman 27 ya teman-teman ya. Oke, yuk kita coba bahas ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas problem 8. Ya, saya udah screenshot soalnya ya teman-teman ya. Exo Corporation merupakan perusahaan yang menjual CD Love Shot dan CD Tempo. Pada bulan April 2020, perusahaan menerima pesanan dari customer sebanyak 12.580 unit CD Love Shot dan 18.720 unit CD Tempo. Setelah proses produksi selesai, perusahaan melakukan inspeksi untuk mengecek kualitas dari CD yang diproduksi. Setelah dilakukan inspeksi, ditemukan CD yang cacat sebanyak 2.450, maka 2.450 ini adalah total spoilage-nya.
3/7 adalah CD love shot. Maka 3/7 dikalikan dengan 2450. Nah, ini merupakan CD love shot. Dan 4/7-nya adalah CD tempo. 4/7 dikalikan dengan 2450. Atau cara kedua, teman-teman boleh kurangkan 2450 kurang 1050. Lalu dikatakan normal spoilage untuk CD tempo, berarti di sini ya, itu adalah 65% dari jumlah spoilage. Berarti dikalikan 1400. Ya, berarti untuk abnormal spoilage-nya berapa, teman-teman? Nah, berarti untuk abnormal spoilage-nya teman-teman selisihkan 1400 dikurangkan dengan 910 ya, teman-teman ya. Oke. Lalu untuk CD love shot dikatakan bahwa perbandingan normal dan abnormal 2/5. Maka 2 adalah miliknya normal dan 5 adalah miliknya abnormal. Maka untuk cari normal 2 per. Penyebutnya berapa? Jumlahkan. 2 ditambah 5 berapa, teman-teman? 7. Dikalikan 1050. Untuk abnormal 5 per 2 tambah 5, 7 dikalikan dengan 1050. Nah, selanjutnya untuk total, teman-teman jangan lupa jumlahkan ke bawah ya. Nah, make sure bahwa total ini ya, ini 2450 sama dengan total spoilage secara keseluruhan. Nah, yang ditanya, buatlah jurnal yang dibutuhkan Exo Corporation untuk mengerjakan kembali, berarti rework ya. Nah, mengeluarkan biaya tambahan, yaitu biaya bahan baku 1450. Saya catat dulu, 1450. Biaya tenaga kerja, 1/5 dari biaya bahan baku, kali 1/5. Dan biaya konversi sebesar 340.000. Ingat, CC atau conversion cost itu terdiri dari DL tambah overhead. Maka kita selisihkan 340.000 diselisihkan dengan 290.000. Nah, dapat 50.000. Sekarang kita buat jurnal ya, teman-teman. Karena kita ada 2 spoilage ya, normal dan abnormal, maka kita akan buat 3 jurnal. Kan spoilage-nya cuma 2. Di sini kita tidak ada, teman-teman, diasumsikan bahwa dia attributable to specific atau common to all job. Yaudah, kita buat aja dua-duanya ya. Nah, jadi nanti yang abnormalnya sendiri untuk normal dan ada 2, attributable to specific sama common to all job. Bedanya itu hanya di debitnya. Yang satu work in process control, yang satu manufacturing overhead control. Nah, caranya material, teman-teman kalikan. Berapa nih yang normal? Langsung ambil totalnya aja ya, teman-teman ya, karena kita tidak pisahkan yang mana CD love shop dan CD tempo. Kita satuin jurnalnya. Untuk material control, total kalikan dengan biaya bahan baku. Wages, total kalikan dengan tenaga kerja. Karena tenaga kerja ini per unit ya. Manufacturing overhead berarti 50.000 kalikan dengan 1210. Nah, teman-teman tinggal jumlahkan ke bawah. Lalu untuk common to all job sama, teman-teman, angkanya cuma dia beda jurnal doang. Nah, makanya teman-teman boleh langsung ambil angkanya ya. Nah, oke deh teman-teman. Kalau misalnya udah, maka selesai untuk normal reward, untuk attributable, dan common to all job. Untuk abnormal reward, ya, untuk material control, teman-teman ambil angkanya 1240, kalikan dengan biaya bahan bakunya. Untuk wages, kalikan total dengan biaya tenaga kerja. Untuk overhead, kalikan cost-nya dengan total abnormalnya. Nah, untuk loss from abnormal di debit, teman-teman tinggal jumlahkan. Nah, selesai deh teman-teman. Ya, ini mungkin sedikit tidak terlalu kompleks, karena yang kompleks itu nanti teman-teman ya di problem 6. Nah, tapi teman-teman harus ingat bagaimana cara kita melakukan jurnalnya ya. Nomor reward itu ada 2, attributable sama common to all jobs. Dimana jurnalnya sama, perbedaan itu hanya di debitnya, abnormal juga gitu ya teman-teman ya. Cuman beda di debitnya, dan hati-hati pada jumlah unitnya. Oke teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyakan, feel free aja ya teman-teman buat nanya problem ini. Oke teman-teman, demikian tadi penjelasan mengenai teori dan juga problem 8-nya ya teman-teman ya. Next-nya teman-teman boleh cek video kedua karena kita akan bahas problem 6 yang
lebih complicated ya dibandingkan jurnal tadi ya teman-teman ya. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Nah, tetap semangat ya teman-teman. Dadah!